Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rana Epong Sumiati dari SMA Negeri Conggeang, Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan satu video mengenai materi pembelajaran di bab materi genetik, khususnya mengenai DNA. Untuk pelajaran biologi kelas 12 MIPA semester 1. Nah, kita lihat mengenai struktur DNA. DNA yang merupakan singkatan dari deoksiribonukleat acid merupakan suatu polimer yang terdiri atas rangkaian nukleotida atau yang disebut dengan polinukleotida dengan jumlah yang ratusan hingga ribuan, sehingga merupakan rantai nukleotida panjang atau polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri atas penyusunnya adalah 1. Gula pentosa deoksiribosa, 2. Gugus fosfat, 3. Basa nitrogen yang terdiri atas 2 jenis basa nitrogen, yaitu basa purin yang anggotanya adalah adenin disingkat A besar dan guanin disingkat G besar, serta kelompok basa pirimidin yang anggotanya adalah timin atau T besar dan sitosin atau S besar atau C. Ya. Selanjutnya, struktur DNA menurut hasil penelitian Watson and Crick berupa tangga berpilin. Nah, seperti yang terlihat pada gambar A, di mana tangganya terdiri dari 2 ibu tangga double kiri dan kanan, yang itu adalah rangkaian gula dan fosfat. Sedangkan anak-anak tangganya itu merupakan ikatan antara basa-basa nitrogen. Nah, saking panjangnya maka membentuk tangga yang melilit atau berpilin. Kita lihat untuk struktur bagian B itu menunjukkan adanya nukleotida, yaitu gabungan yang berbentuk segi lima. Segi lima yaitu adalah gula deoksiribosa yang bersatu dengan gugus fosfat yaitu PO4. Ya. Kemudian berikatan dengan basa nitrogen ini, contohnya basa nitrogen ini adalah timin, harus berikatan dengan basa nitrogen pasangan yang tetapnya, timin dengan adenin, diikatkan dengan 2 ikatan hidrogen ini. Nah, jadi yang disebut satu nukleotida yaitu 1 ikatan gula, fosfat, dan basa. Ini adalah 1 nukleotida. Ini juga fosfat, gula, basa, 1 nukleotida. Nah, antara basa timin harus selalu pasangannya dengan adenin. Adenin juga berikatan lagi dengan gula, gulanya dengan fosfat lagi. Nah, di sini dengan 2 ikatan hidrogen. Sementara basa guanin ini yaitu G harus berikatannya dengan basa sitosin. Ikatan hidrogennya yaitu 3 ikatan hidrogen. Nah, jadi pasangan basanya purin dan pirimidin harus selalu tetap, adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Yang gambar C ini menunjukkan kerangka DNA yang merupakan kerangka tangga berpilin atau double helix. Ya, kita lanjut. Selanjutnya adalah replikasi DNA. Yang dimaksud dengan replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang tujuannya untuk memperbanyak diri yang terjadi pada fase sintesis, yaitu ketika saat interfase menjelang sel akan membelah. Ini tujuannya
agar di saat nanti pembelahan sel, setiap sel memiliki DNA yang identik dengan induknya. Adapun replikasi DNA ini ada 3 model, yaitu yang pertama model konservatif, yang kedua model semi konservatif, yang ketiga adalah model dispersif. Sementara yang paling diyakini kebenarannya adalah model semi konservatif. Ya, replikasi DNA itu selanjutnya mekanismenya sebagai berikut. Nah, replikasi DNA ini melibatkan beberapa katalis, diantaranya yaitu berupa enzim. Enzim yang merupakan katalis di dalam replikasi DNA diantaranya adalah enzim helikase, kemudian enzim RNA primase, dan DNA polimerase serta DNA ligase. Adapun mekanisme dari replikasi DNA-nya sebagai berikut. Pertama-tama enzim helikase yaitu enzim yang berfungsi sebagai pemutus ikatan. Ini membuka heliks ganda DNA. Jadi enzim pemotong atau penggunting helikase itu yang berfungsi untuk membuka rantai ganda DNA induk. Selanjutnya, protein pengikat untai tunggal akan menstabilkan DNA induk yang terbuka. Setelah itu akan dilanjutkan dengan untai utama atau leading strand disintesis secara terus-menerus oleh DNA polimerase. Jadi kalau enzim helikase adalah enzim pemotong, kalau enzim DNA polimerase adalah enzim yang akan membentuk terus-menerus untai leading strand. Kemudian selanjutnya, untuk memanjangkan untai baru DNA yang lain, DNA polimerase bekerja di sepanjang cetakan yang jauh dari cabang replikasi. Enzim ini yang berperan di sini adalah enzim primase yang akan mensintesis primer-primer RNA pendek yang kemudian diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk fragmen Okazaki namanya. Selanjutnya, setelah primer RNA diganti menjadi DNA oleh DNA polimerase, DNA ligase menggabungkan fragmen Okazaki ke untai yang sedang tumbuh. Itulah mengenai replikasi DNA. Banyak video materi pembelajaran untuk materi genetik bagian DNA sampai replikasi DNA cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk materi pembelajaran biologi di kelas 12 MIPA semester 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.